Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afidatus Salihah, NIM 115 dari kelas C5 HKI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Dalam video ini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan akad syariah, fungsi perbankan syariah, serta larangan dalam transaksi bisnis Islam. Semoga penjelasan saya dapat memberikan pemahaman yang jelas dan terarah. Soal yang pertama yaitu Haidar dan Nabila adalah pasangan muda yang bermimpi memiliki rumah sendiri setelah menikah. Setelah melakukan survei, mereka menemukan rumah impiannya di daerah Mojobo dengan harga 500 juta. Sayangnya, tabungan mereka hanya sekitar 100 juta yang tidak cukup untuk membeli rumah tersebut secara tunai. Akhirnya, mereka datang ke BSI guna mendapatkan pembiayaan. Berdasarkan kasus di atas, akad apa yang paling tepat diterapkan agar mereka dapat memiliki rumah impiannya namun tidak terjerumus dalam hal ribawi? Jelaskan dengan alasan hukumnya. Nah, jadi kasusnya yaitu Haidar dan Nabila ingin membeli rumah seharga 500 juta, tapi tabungan mereka hanya sebesar 100 juta. Mereka ingin membeli rumah tersebut tanpa terjerumus ke dalam praktek riba. Nah, dalam situasi seperti ini, akad yang paling tepat digunakan yaitu akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok barang dan keuntungan yang disepakati bersama. Dalam konteks pembiayaan rumah di bank syariah, mekanismenya seperti ini. Yang pertama, bank syariah membeli rumah yang diinginkan Haidar dan Nabila dari pihak developer atau penjual. Setelah rumah itu sah dimiliki oleh pihak bank, barulah bank menjualnya kembali kepada nasabah, yaitu Haidar dan Nabila, dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang bank beli tadi. Selisih harga tersebut adalah margin keuntungan atau laba penjualan, bukan bunga, karena sudah disepakati di awal akad tadi dan tidak berubah selama masa angsuran. Nah, dari segi hukum Islam, akad murabahah diperbolehkan karena memenuhi prinsip syariah, yaitu yang pertama, tidak mengandung riba karena keuntungan diambil dari transaksi jual beli, bukan bunga atas pinjam uang. Yang kedua, tidak ada gharar atau ketidakjelasan dalam harga dan barang. Yang ketiga, tidak ada maisir atau unsur perjudian. Dalilnya dapat ditemukan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya, murabahah menjadi jalan tengah agar masyarakat bisa mendapatkan barang kebutuhan seperti rumah tanpa harus menggunakan sistem bunga yang dilarang dalam Islam. Jadi kesimpulannya, murabahah adalah solusi pembiayaan rumah yang sesuai syariah karena menghindari riba, memiliki kejelasan akad, dan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan yang dimaksud dengan fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi, serta jelaskan bagaimana cara perbankan syariah mendapatkan keuntungan. Jadi, fungsi utama perbankan syariah adalah sebagai lembaga intermediasi.
yaitu perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Tetapi bedanya dengan bank konvensional, bank syariah menjadikan fungsi intermediasi dengan prinsip bagi hasil dan jual beli yang sesuai syariah, bukan dengan sistem bunga. Sebagai contoh, masyarakat yang memiliki kelebihan dana bisa menabung atau berinvestasi di bank syariah melalui akad wadiah atau mudharabah. Dana ini kemudian disalurkan oleh bank kepada pihak yang membutuhkan, misalnya pelaku usaha dengan akad murabahah, ijarah, mudharabah, atau musyarakah. Dengan begitu, bank syariah berperan sebagai jembatan yang adil dan transparan antara dua kepentingan ekonomi. Nah, bagaimana bank syariah memperoleh keuntungan? Jadi, bank syariah memperoleh keuntungan dengan beberapa cara. Yang pertama, dari margin penjualan pada akad jual beli, seperti akad murabahah. Misalnya, bank membeli barang seharga 100 juta lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga 110 juta. Selisih 10 juta itu menjadi keuntungan bank karena berasal dari aktivitas jual beli, bukan bunga. Nah, yang kedua, dari bagi hasil usaha yang dijalankan bersama nasabah, seperti pada akad mudharabah dan musyarakah. Misalnya, bank memberikan modal usaha kepada nasabah, lalu hasil keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Misalnya, 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Yang ketiga yaitu ujarah atau fee pada jasa layanan, seperti akad ijarah atau sewa dan wakalah atau perwakilan. Contohnya, bank bisa memperoleh imbalan dari jasa transfer, penyimpanan, atau layanan pembiayaan tertentu. Semua keuntungan ini halal karena dihasilkan melalui aktivitas bisnis yang nyata, bukan dari bunga atas uang yang dipinjamkan. Dengan cara ini, bank syariah tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga berperan dalam mendorong kegiatan ekonomi real, membantu pertumbuhan usaha masyarakat, dan menegakkan nilai-nilai keadilan ekonomi sesuai prinsip Islam. Soal yang ketiga atau terakhir, jelaskan 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah dan berikan masing-masing contohnya, serta pendapat Anda tentang pernyataan yang sering dikatakan oleh masyarakat bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, tidak ada bedanya. Nah, dalam Islam, kegiatan bisnis diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Ada 3 hal utama yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah, yaitu yang pertama riba. Riba yaitu tambahan atau bunga yang diambil dari pinjaman uang. Contohnya, seseorang meminjam uang sebesar 1 juta dan harus mengembalikan sebesar 1.200.000. Ini jelas riba karena ada tambahan tanpa adanya aktivitas usaha. Dalam Islam, riba sangat dilarang sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sampai ayat 279. Yang kedua yaitu gharar. Gharar yaitu ketidakjelasan atau spekulasi dalam transaksi. Misalnya, menyewa pohon mangga yang belum berbuah atau membeli hasil panen yang belum jelas jumlah dan kualitasnya. Transaksi seperti ini dilarang karena bisa merugikan salah satu pihak akibat belum adanya kepastian barang
atau hasil yang diperjualbelikan. Yang ketiga yaitu maisir. Maisir yaitu unsur perjudian atau spekulasi berlebihan. Contohnya seperti membeli kupon undian berlebihan, ikut taruhan pertandingan, atau permainan berhadiah uang yang mengandalkan keuntungan. Semua itu termasuk maisir karena tidak didasarkan pada usaha nyata, melainkan hanya berharap untung dari peruntungan semata. Lalu bagaimana dengan anggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional? Menurut saya, pernyataan itu kurang tepat. Memang dari luar, kedua jenis bank sama-sama mengelola uang dan memberi pembiayaan, tapi dasar sistem dan akadnya sangat berbeda. Bank konvensional menggunakan bunga sebagai dasar transaksi, sedangkan bank syariah menggunakan akad-akad muamalah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah yang semua memiliki dasar hukum dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu, bank syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah atau DPS agar setiap produk dan kebijakan tidak menyimpang dari prinsip Islam. Dengan demikian, bank syariah bukan hanya lembaga keuangan, tapi juga sarana untuk menerapkan nilai keadilan dan keberkahan dalam perekonomian umat. Demikian penjelasan saya mengenai 3 pertanyaan ujian tengah semester bank dan lembaga keuangan syariah. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa sistem keuangan syariah bukan sekedar alternatif, tapi merupakan solusi ekonomi yang adil, transparan, dan berkah bagi masyarakat. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menerapkan prinsip syariah dalam setiap aktivitas ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.